Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini, kita akan membahas modul Product Structure. Product Structure adalah menu yang digunakan sebagai master data struktur, pembentuk atau komponen produk tertentu, atau istilah lainnya adalah Bill of Material atau BOM. Product Structure tidak hanya digunakan untuk struktur barang. Jadi, namun bisa juga digunakan untuk barang setengah. Jadi, bahkan bisa juga digunakan untuk produk yang memiliki struktur lebih dari satu level. Manfaat penggunaan data product structure akan terasa signifikan pada produk massal, diproduksi berulang-ulang, dengan komponen yang selalu sama, sehingga dalam penginputan transaksi work order, tidak perlu menginput manual detail komponen dalam setiap transaksinya, namun bisa menggunakan data product structure yang sudah terinput. Data product structure dapat digunakan juga untuk mensimulasikan jumlah kebutuhan bahan atau komponen atas produksi barang dalam jumlah tertentu, atau menu simulated dan multi-simulated pick list. Dan digunakan juga untuk mensimulasikan cost pada menu cost rollup. Setiap produk atau item bisa saja memiliki lebih dari satu product structure, dalam kurung product structure alternatif. Oleh karena itu, dari beberapa product structure tersebut, akan ada satu data yang kita jadikan default, dan yang default inilah yang akan menjadi standard cost untuk elemen material. Lihat manual guide item cost. Sedangkan sisanya yang bukan default tetap akan bisa digunakan dalam transaksi selama masih dalam masa berlaku dan dalam keadaan aktif. Untuk mengakses modul ini, klik Manufacturing, Product Structure, Product Structure. Klik tombol Insert untuk menambahkan data Product Structure baru. Pada bagian header, pastikan item Product Structure yang akan dibuat sudah terdaftar di menu Item Master dan dalam keadaan aktif. Pada kolom Finish Goods, pilih item yang ingin dibuatkan Product Structure. Secara default, Product Structure Code dan description terisi oleh kode barang dan nama barang dari item master. Ubahlah Product Structure Code dan description jika diperlukan, terutama jika ada product structure alternatif atas item yang sama. Is active penanda bahwa product structure tersebut aktif dan dapat digunakan dalam transaksi. Is default penanda bahwa product structure tersebut adalah default, karena setiap item bisa saja memiliki beberapa product structure alternatif dan product structure dengan status defaultnya true. Maka dialah yang akan menjadi standar untuk dipakai ke dalam komponen COGS atau HPP elemen material. Lihat manual guide item cost. Selanjutnya, untuk menambahkan komponen-komponen product structure masuk tab detail, klik tombol Insert untuk menambahkan komponen. Isi komponen code dengan item komponen pembentuk. Isi PS reference jika komponen tersebut adalah sub-finished good yang juga punya product structure sendiri. Isi start date dan end date untuk menentukan masa berlaku. Default, tanggal dapat diatur pada configuration program dengan parameter PS start date dan PS end date. Isi quantity kebutuhan bahan per satu unit produk. Isi scrap sebagai informasi jika ada kemungkinan persentase kemungkinan bahan tersebut akan terbuang atau menyusut dalam proses produksi. Isi operation untuk menentukan di work center mana komponen digunakan. Klik tombol Save di program untuk menyimpan data. Fitur lainnya yang terdapat pada modul ini yaitu edit data dilakukan jika ada perubahan code, description, menambah atau mengurangi atau mengubah komponen detail, memperpanjang masa berlaku komponen dalam detail data product structure. Untuk melakukan edit, klik tombol Edit, update data yang diperlukan, kemudian klik tombol Save.
Perubahan tidak akan mempengaruhi terhadap product structure yang sudah dipakai di menu work order. Delete data dilakukan dengan cara menekan tombol delete di program. Namun, data tidak bisa di-delete apabila data tersebut sudah terpakai di menu-menu yang terkait dengan data tersebut. Dengan product structure, perusahaan bisa mempercepat input transaksi work order, menjamin konsistensi komponen pada setiap produksi, menghitung kebutuhan bahan dan biaya produksi dengan lebih akurat. Demikian tutorial mengenai modul product structure di 7sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.